Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Hedena Maulida. Di sini saya akan membahas tentang komputer networking atau jaringan komputer. Di sini ada topik pembahasan. Yang pertama, ada tentang networking. Yang kedua, perbedaan OSI dan TCP/IP. Yang ketiga, mengenal IPv4 dan IPv6. Nah, di sini kita akan membahas tentang kriteria pemilih network media. Di mana karakteristik, kekurangan, dan kelebihan kabel cover, fiber optic, dan wireless. Nah, di sini yang pertama itu ada jarak. Itu untuk penggunaan cover maksimal 100 meter. Kalau lebih masih bisa, cuma nanti kita akan terjadi data loss karena interesinya. Nah, jadi kalau misalnya interesi di bawah 100 meter pakai UTV gak masalah, tapi kalau sudah lebih dari 100 meter misalnya sudah menghubungi jaringan antar gedung, kota, atau bahkan antar negara, itu tidak memungkinkan pakai kabel cover dan lebih baik memakai kabel fiber optik saja. Jadi kabel cover hanya bisa 100 meter saja, tapi kalau kabel fiber optik bisa sampai 100 meter lebih. Tetapi fiber optik ini pun tidak memungkinkan. Contohnya, kita yang tinggal di kota, itu kan instrukturnya sudah bagus. Kabel effortnya bisa ditarik pemerintah melalui tiang listrik. Tapi kalau kondisi seperti di perdesaan itu dari sisi ekstrukturnya dan kan gak ada ya. Untuk kabel-kabel mungkin akan tidak bisa karena kabel FO ini ada media atau medianya. Contohnya, misalnya perdesaan yang melewati gunung, bukit-bukit. Nah, itu bagaimana menarik kabel FO-nya akan tidak bisa dilewati. Nah, makanya wireless ini menjadi solusi utamanya ketika ada kondisi seperti itu. Yang kedua, ada lingkungan. Yang tadi dibahas ya, kalau misalnya udah agak jauh, misalnya tinggal di kota, maka kabel FO bisa jadi pilihan utama. Tapi kalau misalnya di perdesaan, maka yang menjadi pilihannya adalah kabel wireless. Terus kalau misalnya cover, UTV, dan LAN itu penggunaannya untuk di perkantoran, gedung, rumah, atau lain selanjutnya. Yang ketiga, ada jumlah data dan kecepatan. Nah, jumlah data dan kecepatan ini misalnya kayak data center. Di data center itu pasti memakai kabel fiber optik karena jumlah data dan kecepatannya diperlukan itu sangat tinggi untuk memaksimalkan diri kabel UTV itu 10 GB, sedangkan kabel FO itu dia mendukung sekitar 140 sampai 100 GB. Nah, itu jumlah kecepatannya. Pasti kalian lebih milih fiber optik kan dibanding yang cover. Nah, lalu yang terakhir ada biaya. Misalnya, ketiga kabel ini menggunakan penghitungan, misalnya kebutuhan. Kita menghubungi antar ruangan, terus kita menggunakan kabel FO. Itu sama aja kita membuang uang, jadi mungkin cukup penggunaannya kabel UTV, LAN, cover, dan wireless. Karena itu bisa untuk rumah, gedung, dan lain-lain. Jadi kalau kita udah tahu dan mengenai tipe copper fiber optic dan wireless itu bagaimana, nanti kita bisa menentukan dalam pilihan ketiga itu.
Kapan kita menggunakan kabel UTV, LAN, cover, dan wheels? Nah, lanjut yang ketiga. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan umum. Nah, seperti yang kita ketahui, jenis jaringan itu ada LAN, WAN, MAN, dan PAN, atau bisa dibilang personal area network. Misalnya, kalian hotspot atau tethering ke laptop kalian dari HP ke HP dan tethering ke Bluetooth. Dan masih banyak lainnya, jenis jaringan lainnya. Tapi di sini aku akan membahas jaringan yang kita gunakan. Yang pertama itu Local Area Network atau LAN. Nah, misalnya ada 10 komputer atau 100 komputer dalam satu ruangan itu pakai jaringan LAN, atau bisa juga satu gedung pakai jaringan LAN, contohnya ada 3 lantai. Nah, dan kita tiap lantai menggunakan jaringan LAN. Nanti dari susunan arsitektur itu ini ada yang disebut dengan sebagai CAN atau Campus Area Network. Nah, atau kumpulan dari jaringan LAN yang saling terkoneksi. Nah, jadi dari lantai 1, 2, 3 itu terkoneksi dengan WAN menjadi Campus Area Network. Mungkin masih banyak di antara kalian yang membingungkan jaringan WAN dan internet itu apa? Karena jaringannya sama-sama luas, menggunakan antar negara dan benua. Nah, simpelnya gini. Kalau misalnya kita punya kantor di Jakarta, terus punya jaringan LAN dan mempunyai cabang di Bandung dengan jaringan LAN juga. Nah, gimana caranya jaringan LAN tersebut dari Jakarta bisa terhubung ke jaringan LAN di Bandung? Kalau misalnya ditarik kabel dari Jakarta ke Bandung kan itu tidak memungkinkan. Makanya nanti ada istilah WAN atau Wide Area Network. Nah, lalu kalau internet itu udah global udah global atau satu dunia, jaringannya saling terkoneksi atau bisa disebut juga sebagai network of network. Mau itu Google, Facebook, dan lain sebagainya. Itu saling terhubung sehingga membentuk sebuah jaringan yang disebut dengan internet atau interconnection. Nah, ini. Lanjut yang keempat. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang OSI dan TCP/IP layer. Dulu sebelum ada standar OSI dan TCP/IP ini, kalau misalnya ingin terhubung ke jaringan itu harus dengan produk yang sama. Misalnya IBM dan IPM, terus Apple dengan Apple, Microsoft dengan Microsoft. Karena setiap produk itu punya aturan yang berbeda, makanya terbentuklah OSI dan TCP/IP ini untuk membuat sebuah vendor itu satu standar sehingga masih bisa terkoneksi walaupun berbeda produk. Berbeda produk. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang OSI dulu ya teman-teman. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. Kita bisa lihat dari kata depan yaitu open atau terbuka. Siapapun yang bisa pakai OSI ini, mau itu Cisco, Mikrotik, atau jaringan lainnya yang biasa memakai OSI layer. OSI ini dikembangkan pada tahun 1997 yang diciptakan oleh ISO. ISO itu merupakan panjangan dari International Fluorization yang mempunyai 7 layer. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan facial. Nah, TCP/IP ini mempunyai 4 atau 5 layer. Namun, yang paling lebih valid adalah 5 layer, yaitu application, transport, network, atau internet, data link, dan facial. Ini network aksesnya itu harus menjadi data link.
Dan facial seperti ini, misalnya ada yang nanya, penting gak sih kita memahami atau menghafal OCTCVIV layer ini untuk belajar. Nah, untuk belajar jaringan, nah jawabannya adalah penting. Karena ketika kita memahami koneksi tersebut, kita akan memudahkan dalam belajar sehingga kita nanti juga gak bingung cara berkomunikasi, konflik, dan lain-lain. Seperti yang terjadi itu. Seperti apa? Nah, selanjutnya ada IPv4 atau address. IPv4 identitas sebuah perangkat di jaringan terdiri atas 32 bit 4 oktet. Jumlah total jumlahnya 4.294.967.296 atau 2,32. Mulai dari 0,0,0,0 sampai 255, 255, 255, 255. Diatur oleh IANA. IANA ini adalah organisasi induk. Nanti dari IANA itu kita akan menderigedasi lagi ke yang lebih spesifik. Misalnya nanti ada Arin, ada let niche, ada up niche, ada riff, ada up niche. Nah, lanjut. Nah, di di IPv4 ini mempunyai kelas full, yaitu kelas A sampai E, khusus kelas D. Nah, yang pertama ada kelas A, jaringan komputer berskala besar. Kelas B, jaringan komputer berskala menengah. Kelas C, jaringan komputer berskala kecil. Kelas D, alamat multicast. Kelas E, alamat pencobaan atau eksperimen. Nah, khusus kelas D dan E ini itu gak bakal dipakai karena hanya difungsikan untuk multicast dan rest saja. Nah, rank IP address kelas A itu dari 00 sampai 127, jumlah hostnya 16. Yang B 128 sampai 192, jumlah hostnya adalah 65. Yang C 192 sampai 223 sampai 255, jumlah hostnya 254. Kelas E. Nah, kelas D dan kelas E kita hitung lagi untuk kelas A secara network ada 128. Nah, untuk kelas E dan D dan E nggak dijelaskan secara spesifik. Lanjut. Maih. Nah, lanjut. Untuk perhitungan IPv4 itu seperti ini ya teman-teman, menggunakan binary dari desimal ke binary. Contohnya 192 hasilnya ini, 168 hasilnya ini, 10 hasilnya ini, dan 10 akhirnya ini. Nah, dari 92 sampai 10 ini itu adalah network profilnya dan 10. Yang terakhir adalah host. Ini host ya. Host profilnya ini. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang IPv6. Nah, IPv6 ini yang terakhir kita akan membahas tentang IPv6. IPv6
IPv6 mengatasi keterbatasan jumlah IPv4 address terdiri atas 128 bit dengan total IP address sebanyak 340 unchained. Ada peningkatan seperti eCPIV v6, migrasi IPv4 ke IPv6, dual attack, tunneling, dan NAT 64. Selanjutnya kita akan membahas tentang format IPv6. Formatnya itu dari 1 sampai F, dari angka 1 sampai angka 9, dan dari huruf A sampai huruf F, 1, 2, 3 sampai 9, dan huruf A, B, C sampai F. Nah, jadi beda ya, kalau IPv4 ini menggunakan angka desimal yang dipisahkan dengan titik, sedangkan kalau IPv6 ini menggunakan angka ekstra desimal atau angka yang dan huruf yang dipisahkan dengan titik 2. Untuk menjelaskan juga bisa disingkat dari preferred format, not case sensitive, jadi lebih singkat lagi. Terus bisa juga kalau ingin singkat kita bisa menggunakan 16 segmen atau hextext. Nah, hextext. Nah, IPv6 juga mempunyai tipe yaitu ada iCat, multicast, FFOO atau 8, ada unicast. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.